Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarakinil haq subhal batil. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul haqul mubin wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurril absyari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, takzim kami Badan Kemakmuran Masjid Al-Ittihad Perumahan Bukit Permai Cibubur, Imam Rawatib, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bertepatan pada hari ini tanggal 20 Agustus tahun 2023 miladiah, atau bertepatan pula dengan tanggal 3 Safar 1445 Hijriah. 3 hari yang silam, 3 hari yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Usia yang sangat mapan, usia yang sangat tua, hampir 100 tahun. Insyaallah 78 tahun Indonesia sudah merdeka. Beberapa presiden telah berganti dalam konteks demos and krator. Demokrasi yang berlangsung di negara kita baru saja di era kejatuhan rezim yang mengundurkan diri Bapak Soeharto, dan kemudian masyarakat dan seluruh komponen mahasiswa mengadakan satu gerakan disebut dengan reformasi. Demokrasi ini sudah berdiri hampir kurang lebih di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan oleh Presiden yang ke-7 Joko Widodo. Tema kita pada pagi hari ini, untuk menyingkat waktu karena saya dengar ada kajian lagi. Tema kita pada pagi hari ini adalah Islam menjawab problematika kepemimpinan dan akhlak manusia, kemerosotan akhlak. Memang tema ini sangat penting dikaji dalam konteks kekinian, dalam situasi dan kondisi negara kita ini yang sedang mengalami berbagai macam persoalan, terutama dalam aspek kepemimpinan. Nabi SAW adalah seorang figur pemimpin yang diakui bukan hanya umatnya. Bahkan Rasulullah SAW yang tidak berjumpa dengan seorang penulis buku, Michael Hart, dalam bukunya 100 the Great Men in the World, is Prophet Muhammad good man, number 1. Dari 100 catatan manusia terbaik, Rasulullah SAW menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik, good man, laki-laki terbaik. Bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, pemimpin yang cerdas, bercakrawala luas, dan pemimpin yang bijaksana. Memiliki 4 karakter.
Kebetulan kita di bulan Safar, kemudian lagi akan masuk bulan yang disebut dengan Maulid, bulan Rabiul Awal. Ini merupakan wibawa aspek kemanusiaan yang melekat sebagai uswah hasanah dalam diri pemimpin terkenal di dunia. Sampai hari ini, hampir 1500 tahun, sang pemimpin ini menjadi idola bagi kita kaum mukmin. Amin ya Allah ya Rabbal. Itulah kira-kira Islam menjawab. Islam menunggu, karena mayoritas bangsa kita ini adalah Islam, Muslim. Dari 7 presiden yang berganti, kita mesti berani menyuarakan bahwa dari 7 presiden yang berganti, yang paling hancur dan paling rusak adalah rezim sekarang ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini tidak bisa kita diamkan. Asakata anil haqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah setan yang bisu. Setan yang bisu. Jadi kalau ada ustadz yang tadinya berjuang melihat kebatilan, mundur, tiarap, ini termasuk golongan setan. Tidak bisa, karena kita ini, apalagi saya pribadi, keliling Indonesia mendakwakan Islam, susah maupun senang, melarat atau bahagia, hidup kita ini adalah pendakwah. Sekali bicara kebenaran sampai ke liang kubur tetap kita tegakkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahu Akbar. Semangat kita masih pagi ini. Tunjukkan, apalagi seperti saya, dari latar belakang pernah bergaul dengan setan dan bahkan setan. Begitu kira-kira. Jadi malu saya kalau melihat situasi dan kondisi kita. Ibu bapak perhatikan, 3 hari yang lalu kita melaksanakan memperingati pesta kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Saya pribadi, ibu bapak jangan ikut-ikutan. Saya pribadi melihat pesta demokrasi ini, melihat peringatan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, tidak pernah terkesan bahwa ini upacara atau ritual yang dilakukan dengan khusyuk kalau kita ibadah. Artinya tidak menunjukkan kewibawaan dari atas sampai ke peserta upacara. Pertama-tama yang saya pribadi jangan ikuti. Yang saya nilai, topi Jokowi sudah tidak klop dengan postur tubuh. Enggak benar ini Pak Haji. Kita bukan menghina, bukan, karena bukan cuma saya, ada beberapa masyarakat yang kritis lalu mengatakan kalau upacara ritual seperti ini, upacara kemerdekaan, tidak boleh menggunakan pakaian adat. Karena kita ini ada berapa sekarang? 38 provinsi. Dulu 27 provinsi, kemudian dimekarkan jadi 34 provinsi. Sekarang sudah 38 provinsi. Kalau menjabat 2 periode cuma 10 tahun, hanya 10 provinsi setiap tahun. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Qul amra rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'u mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Hadapkan wajah dirimu ketika sujud menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan. Jadi jangan cuma masyarakat yang didorong untuk sadar. Seorang pemimpin harus taat. Taat kepada apa? Taat kepada hukum, taat kepada konstitusi, taat kepada apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya sekali lagi di momentum seperti ini bukan memuji-muji Anies Baswedan. Ya, ABG. Asal bukan Ganjar saja, begitu kira-kira. Pak Prabowo, Anies Baswedan, ini Ganjar Pranowo, mereka ini adalah kandidat presiden. Sekarang masyarakat bingung. Siapa kira-kira yang kita pilih? Dan kita yang menduduk di pagi hari ini, pasti ada yang pro Anies, ada yang pro Prabowo, ada juga Ganjar. Tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa. Saya pribadi dengan keluarga dulu pendukung Prabowo, sekarang pendukung Anies. Pelin-pelan juga saya ini Pak Haji. Pelin-pelan, tapi saya menggunakan rasionalitas saya.
wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada kata Allah, sebagian manusia di antara kamu, kata Allah dalam Al-Baqarah, ada kata Allah, sebagian manusia di antara kamu mengaku beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat. Apa artinya? Mereka menunjukkan diri bahwa mereka adalah orang mukmin, orang beriman, percaya kepada Allah. Qul amanu billah, mereka beriman kepada Allah. Amantu billahi wa bima qala Rasulullah, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada hari kiamat. Berarti mereka orang Islam. Tapi Al-Baqarah mengatakan mereka menipu orang Islam, orang mukmin. Beragama Islam tapi menipu orang Islam. Yang selalu saya bilang, itu ban Vespa itu. Itu dari tahun ke tahun. Coba contoh, ibu bapak, pemimpin ini bukan dalam arti pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Tetapi pemimpin yang dimaksud juga ini adalah pemimpin agama, pendeta, ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada yang lebih tinggi lagi. Sekarang sudah di penjara. Syekh Panji Gumilang, itu dia. Pemimpin paling tinggi Pak Haji dan semua pemimpin. Bayangkan kita ini orang-orang taat kepada ulama. Betul. Saya di Masjid Al-Ittihad ini, satu hal sering saya selalu bilang sama istri setiap pulang dari ceramah. Dek, itu orang tua, itu Masjid Al-Ittihad kebanyakan opa-opa, kebanyakan orang tua-tua. Istri saya bilang, iya Pak ya, kebanyakan opa-opa, sudah tua-tua. Mereka hadir setiap kuliah subuh, mereka hadir di setiap momen 5 waktu, dan mereka tidak pernah melakukan hal-hal buruk karena mereka sujud, sholat. Orang yang sholat jauh dari kemungkaran. Nah, lalu kita bicarakan soal Panji Gumilang. Detik-detik polisi menaikkan ke penyidikan, dan rekeningnya diblokir. Apa kata pemimpin ini? Pemimpin pesantren Pak, harus kita kupas juga. Pemimpin pondok pesantren yang membina ribuan anak cucu kita, para santri. Saya punya anak perempuan baru naik kelas kemarin, Madrasah Sanawiyah. Dia juara 1, dai cilik yang pernah saya WA ke Pak Haji. Namanya Siti Rahmawati. Karena dari kandungan sampai dia lahir keliling berdakwah seluruh Indonesia. Sekarang di pesantren kelas 3 Sanawiyah. Kiainya Dr. Abun Bunyamin, pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Saya dikasih majalah oleh pesantren sebagai orang tua santri yang mengawasi langsung anak saya. Setiap kali dia terima raport, setiap kali ada kegiatan pesantren, saya hadir sebagai orang tua santriwati. Saya lihat ke sana, disiplin pesantren ini seperti gontor. Satu buku dikasih, majalah dikasih, bertuliskan slogan sosok kiai. Apa beliau katakan? Amanah, perwujudan dari amanah adalah iman. Tidak beriman orang yang tidak bersikap amanah. Amanah adalah perwujudan daripada iman. Tidak beriman seseorang apabila tidak bersikap amanah. Nah, jadi memang persoalan seorang pemimpin itu betul-betul pemimpin kalau dia amanah. Yang Pak Haji WA ke saya, beberapa tokoh guru-guru besar di Indonesia, termasuk kawan tua saya dari Manado, Rocky Gerung. Itu mereka sedang membuat satu pertemuan dan mempublikasikan, mengupload di YouTube yang begini-gini. Di situ ditulis pemakjulan Jokowi. Apa bahasa ininya? Apa Pak Haji? Bahasa Inggris sudah lupa saya. Bukan. Impeachment, menjatuhkan seorang pemimpin.
Jadi sudah ada benih ke sana. Kenapa? Karena masyarakat sudah tidak puas melihat ini. Sama dengan pemimpin yang kemarin ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Setiap musibah, setiap masalah, setiap ujian dari Allah pasti ada maknanya. Pemimpin ditangkap, jenderal ditangkap, dimasukkan ke penjara. Anak saudara seringkali ceramah di sini, selalu paling depan jenderal 3 bintang, Bantun Barul Alam. Allahu Akbar. Ini kalau semua jenderal begini, Teddy Minahasa mungkin tidak masuk penjara, Pak. Ya, nanti sudah di pengadilan, sudah di meja hijau, baru pura-pura pakai ayat Al-Quran. Itu dia. Pakai jilbab, mulai menghadap pengadilan. Sudah di meja hijau, baru pura-pura alim. Nah, ini nih. Nanti sudah berhadapan dengan hakim, baru pura-pura alim. Tapi di luar, cuek, acuh dengan Islam. Tidak amanah. Amanah terhadap ilmu Islam, amanah terhadap keluarga, amanah terhadap Nabi Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amantu billahi wa bima qala Allah ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah implementasi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan hanya ucapan, bukan hanya sebutan, bukan hanya pengakuan, dibuktikan dalam eksistensi kehidupan kita. Dalam kondisi bagaimanapun harus betul-betul menunjukkan diri, jati diri saya seorang yang beriman kepada Allah. Supaya apa? Iman itu terbukti benar dalam kondisi yang bagaimanapun. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, keturunan itu tidak menjamin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan itu hanya permainan dunia, itu akan tinggal. Iqra kitabaka bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Seorang pemimpin hukumannya lebih berat daripada orang yang mereka pimpin. Allah Subhanahu wa ta'ala begitu jelas memberikan peringatan kepada kita kondisi kehidupan pemimpin di dunia, mulai dari riwayat Fir'aun, pemimpin zolim, kemudian Qarun, orang kaya yang tidak amanah, yang ketiga adalah Haman kalau tidak salah. Haman ini seorang cendekia, dia pintar, dia tahu ilmu agama, dia tahu sains, tapi dia berkhianat kepada kebenaran. Dan kebetulan di Indonesia terjadi itu. Allahu Akbar. Betul apa betul? Terjadi. Ada kiai, ada ulama, ada yang mengaku sebagai pejuang Islam, kemudian berbalik menjadi pengkhianat. Salah satunya ini, setiap tahun munafiknya tidak pernah habis. Tuban Pespa di kepala. Jangan tersinggung jenderal. Tapi jenderal punya tidak seperti Ban Pespa. Itu Kibulin punya maksud saya. Itu. Dia pakai imamah. Orang kalau sudah pakai imamah sesuai dengan akhlak, berarti dia amanah. Tunggu kita bicara kepemimpinan, leadership. Seorang leader tidak pernah cari pengikut. Coba baca, siapa yang pernah kuliah, siapa yang pernah belajar tentang ilmu leadership? Di mana ada seorang pemimpin mencari pengikut? Tidak ada. Saya kasih contoh, Presiden Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Dia punya bapak itu cuma seorang petani dan dia belajar hukum secara otodidak. Tapi Abraham itu mempersatukan black man and black white, hitam dan putih. Tidak ada pengikut Abraham Lincoln, orang yang mengikuti dia. Dia tidak paksakan orang dan tidak pernah mengadu domba. Ini yang terjadi, tukang adu domba. Ini. Jadi kalau pintar pasti berhadapan dengan pintar. Goblok pasti temannya Memang bangsa ini perlu dididik. Jadi kalau ada bahasa-bahasa, diksi-diksi yang tidak santun, negara kita ini harus kita sadari bahwa negara kita ini negara yang santun dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi kesantunan dan adab yang kita ejawantahkan dalam kehidupan tidak jadi contoh yang dari atas. Di atas tukang adu domba, asal dukung dia, asal pendukung dia, biar buta huruf,
biar jasa palsu, boleh memimpin. Ini dia. Ini yang ditakuti. Ini kalau Anies naik, rata semua itu. Insya Allah, amin ya robbal. Mesti respon cepat, aminkan begitu, jangan diam-diam. Maaf Jenderal, ini. Ya, ini kepemimpinan kritis sekali, siklen sekali. Apa namanya? Mesti cepat tangkap bahwa pemimpin yang betul-betul belajar tentang leadership, mulai dari cara duduk, cara berdiri, cara berpidato. Bahkan kalau kita belajar tentang leadership, orang yang berpidato, orang yang melaksanakan konteks, menyampaikan sebuah persoalan dalam konteks lisan, dia harus pegang mic dari sebelah kanan, bukan kiri. Ini dalam studi leadership. Begitu juga menyekah keringat, tak boleh dengan jas, wiskap dan lain sebagainya. Beliau ini pemimpin kita pakai tangan begini. Saya bilang, dah pernah belajar leadership ini. Enggak, benar ini, insya Allah. Ya, tidak bisa. Makanya itu barat bule-bule itu, walaupun mereka kafirun, tapi akhlak dan moralitas mencontohi Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, ada teladan yang baik di dalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini kita sebagai umat Islam mau tidak mau ikuti teladan beliau. Saya dari kafir masuk Islam, tertati-tati merangkak saya, kendati saya contohi apa yang beliau lakukan. Bangun di malam hari, bahkan sampai tidur pun baling miring ke kanan untuk menjaga struktur jantung dan darah di dalam tubuh, sudah saya ikuti. Bahkan pernah saya ikuti di kota Medan, ada namanya Sulu, panggil sama saya, Ustadz mau rasakan cara tidur Nabi. Ya, boleh guru. Satu malam Ustadz tidak tidur ya. Ya boleh. Diuji saya Pak di kamar gelap. Baring di atas, tidak pakai kasur. Tanah yang keras, tidur begini 24 jam. Saya ikuti. Istri saya tunggu di hotel. Kenapa kau tidak pulang? Jangan-jangan kau pergi sama janda. Astagfirullah. Baik kawan, saya bukan pergi sama janda, saya sedang latihan sulu. Sampai tidurnya Nabi saya pelajari. Bagaimana Nabi tidur? Begini. Pak Yaya kan baru masuk Islam. Begini cara tidur Nabi. Tempelkan tangan ini di kuping, tidur. Jangan sebelah kiri jantung katanya, sebelah kanan. Sakitnya minta ampun kok, Jenderal, karena dia jaga, jangan gerak. Jadi saya tidak gerak saya. Padahal saya kalau sudah baring begini, itu kalau tidur, posisi kepala saya di utara, ini istri saya ada ikutannya dia. Kalau saya tidur, posisi saya di utara, kaki saya di selatan, bangun, kepala saya di selatan, kaki di utara. Tidak pernah diam saya kalau tidur. Tapi kok bisa-bisanya sampai pola tidur saya ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana rujukannya? Mana saya lihat rujukannya? Ada Kiai? Ada, dipelajari. Ini supaya apa? Netralitas jantung kita, paru-paru kita terjaga. Oh begini, sampai tidur juga kita harus ikuti. Iya, sampai cara tidur. Dan memang pertama-tama susah. Terbiasa. Akhirnya anak saya laki-laki karena ikut saya tidur begitu. Sampai sekarang dia tidur begitu. Biar mau dilurusin, tetap dia balik ke kanan begini. Dan sejak saya masuk Islam, tidak pernah saya tidur di spring bed yang besar. Kalaupun saya berdakwah keliling daerah, lihat spring bed besar, tetap saya tidur di lantai begini. Yang empuk itu sudah tidak enak sama saya. Iya, lebih terhormat, lebih mulia mengikuti sikap karakter daripada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pertanyaannya sekarang, Jokowi kira-kira ikut Rasul tidak? Ini sudah, jangan terlalu hajar Pak Jokowi, karena dari penampilan saya lihat begini di foto, innalillahi, kenapa sampai miring begini tuh topi? Aduh, Pak Jokowi,
tahun terakhir antum memberikan pidato kenegaraan. Tahun depan sudah tidak bisa. Insya Allah tahun depan Anies yang pidato. Amin ya Rabbal. Nggak usah pakai bicara politik, to the point, open speak, bicara langsung. Begitu. Nggak mungkin kita dipanggil polisi. Kalau mau dipanggil ada jenderal juga dipanggil. Sama-sama kita jenderal. Ya, banyak polisi dukung Pak Anies, banyak tentara dukung Pak Anies. Enjoy kita dalam Pilpres ini. Yang penting Pak Jokowi turun dulu. Kalau Pak Jokowi turun, ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kata Nabi dengan 3 manusia di antara kamu. Yang pertama al ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Ini berarti juga turun ulama Pak Ma'ruf. Kemarin dia upacara saja lewat mana jalannya, lewat mana ini. Jangan tersinggung Pak Di. Di sini banyak orang tua-tua. Di sini banyak orang tua-tua. Mesti cari pemimpin yang bastotan, gagah, kuat. Contohnya saya beginilah, masih kuat kawan. Itu dia. Jangan cari yang sudah abker. Artinya sudah cocok Agus dengan Anies, A double, A kuadrat. Agus dengan Anies. Dua-dua gagah. Dua-dua output Amerika. Dua-dua pintar. Satu mantan tentara, satu mantan seorang akademisi. Ini dia, pas kompak. Jadi ketika muda-muda yang memimpin, tua-tua tinggal duduk manis memberi nasihat. Ulamaul ghafilun. Yang kedua, ini persoalan bagi seorang pemimpin. Wal fuqaraul mudahinun. Orang miskin yang innalillahi. Masih banyak Pak Di. Bagaimana miskin sombong itu? Sudah susah melarat tidak mau sholat. Ini pekerjaan seorang pemimpin. Angka kemiskinan di negara kita semakin bertambah. Dan ini rentang sekali diperalat untuk selalu mengamuk. Jadi konteks demokrasi politik kita bukan lagi otak tapi pakai otot. Keluar parang-parang dari kampung. Sampai laporan ke Mabes sana telanjang. Badan penuh tato. Kemudian selalu memperalat suku. Negara kita ini negara yang sedang dalam proses perjalanan dalam konteks modernism dan sekularisme, dan menuntut seorang anak muda, seorang pemimpin betul-betul bercakrawala luas. Kalau pemimpin tidak kuat dengan intelijensinya, pemimpin tidak kuat dengan kemampuan IQ-nya, maka dia tidak mampu melawan arus kritikan publik. Kalau dia sudah tidak mampu menghadapi kritikan publik, dia bangun lagi satu negara di seberang lautan sana. Pindah lagi ke sana, datang lagi pemimpin yang tidak mampu. Di mana lagi? Bangun lagi di sana. Cari tempat-tempat yang dia bisa memainkan tipu daya dan segala macam kamuflase. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa gazalika ja'alna fi kulli qaryatin akbira mujrihima liyamkuru fiha wa ma yamkuruna fi illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Kata Allah, dan demikianlah pada hari setiap pada suatu saat suatu negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, pemimpin-pemimpin yang jahat. Untuk apa? Agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu, di tengah penduduk itu. Kata Allah, tapi mereka hanya menipu diri mereka sendiri tanpa menyadarinya. Konteks surat Al-An'am ini yang saya baca dengan Al-Baqarah tadi hampir sama. Kelanjutan ayat tadi, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka menipu orang-orang beriman. Artinya begini, konteksnya tepat sekali. Sesuai dengan apa yang terjadi. Semua mengaku beragama Islam. Kalau disebut munafik, marah. Padahal betul-betul mereka adalah golongan munafik. Bagaimana tidak munafik? Bersekutu dengan kafir, lalu kemudian ulama yang mereka serang. Ketika kita melakukan kritikan, kita begini, seharusnya kita malu sama Rocky Gerung itu. Dia itu bukan Kristen, bukan juga Islam. Dia di tengah-tengah, Krislam. Separuh Kristen kafir, separuh Islam. Dia seorang filsuf. Dia
Dia menguasai science of mother. Dia menguasai ruang induk dari semua ilmu. Ketika hakim tanyakan tentang ekonomi, pasti dia punya. Persoalan hukum, apalagi. Persoalan sains, dia kuasai. Segala bentuk realitas ilmu, dia adalah seorang filsuf. Dalam satu negara, pasti ada filsuf. Dan kalau ada filsuf, pasti korban rezim. Jadi saya nggak kaget. Lihat, oh, dia mengutarakan kata-kata dengan istilah, apa kemarin? Bajingan, istilah tolol, istilah pengecut, ya. Ditujukan kepada siapa? Itu adalah ambisi yang dia sampaikan karena melihat keterpurukan masyarakat yang bodoh. Maka Nabi SAW mengatakan, kita harus waspadai bidakwatil fukoroi. Kita harus waspadai doa orang-orang miskin. Mereka tidak seperti Rocky mengkritisi, tapi awas, doa mereka ini mengandung racun, akan membunuh petinggi-petinggi yang zolim yang dikatakan surat Al-An'am tadi. Di dalam Al-Baqarah begitu jelas Allah katakan. Apa yang Allah katakan? Allah tahu seperti Quran surah Al-An'am ini. Mereka tidak sadar, mereka menipu diri mereka sendiri. Tadi yang berteriak Anies itu bukan Anies, dia Ganjar. Tahu saya. Secara psikologis ular bagaimana dilawan. Sebenarnya kalau Ustadz ceramah ada yang bilang begitu, dia bukan Anies, itu bukan. Kalau dia Anies dia nggak teriak begitu, seperti suara setan. Yang berceramah saya di Medan kemarin begitu. Antum duduk diam, saya yang menjelaskan. Karena segala sesuatu kami sebagai pemimpin umat sudah mewakafkan diri. Apa yang terjadi dalam hidup kami, antum cukup doa. Berhentilah demo kiri, demo kanan, mengadu domba sana, mengadu domba sini, biar kami yang bicara. Kalau kita lihat dalam kondisi politik, dari awal saya berceramah saya sudah bilang, jangan pernah mengganggu eksistensi kepribadian daripada pribadi Jokowi. Memang sengaja dia dipasang, begitu kita ganggu pribadinya, publik yang tadinya dukung kita berbalik mendukung Jokowi. Ini taktik yang rezim ini lakukan. Saya makanya dari dulu tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Saya kesana kemari berdakwah dengan istri, anak. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Saya keliling Indonesia hanya bertiga, istri, anak. Ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak naik mobil, dari Merak Bakauni, ke Makassar, ke Sulawesi, ke Manado, dari Jakarta Surabaya naik feri 35 jam, mobil muat di atas feri. Dan feri itu bukan milik orang Islam. Feri itu, kapal penyeberangan itu milik semua orang beragama, semua masyarakat Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kapten kapalnya juga kafirun. Karena pernah saya naik kapal dari Surabaya pergi ke Banjarmasin 22 jam turun di Banjarmasin. Saya Islamkan kapten kapalnya di atas laut. Dia bilang, anak buahnya masinisnya kasih tahu, Cap, itu ada Ustadz Yahya di sini, orang Manado, sama dengan Cap. Di mana dia duduk? Dia nggak di ruang tamu, biasa dia cari tempat kopi, karena dia merokok. Cari tempat kopi, dicari, coba cari ke sini. Kebetulan kapten kapal ini duda. Dia duda pacaran dengan perempuan orang Banjarmasin, kebetulan Islam. Sudah beberapa kiai yang paling hebat di Banjarmasin sudah berdialog, mampu Islam tadi. 5 menit saya bicara, langsung Islam menangis. Dicoba ke sini, saya mau tanya tentang Islam. Bawalah saya di atas di ruang kapten. Oh ini Pak Ustadz, dari Manado? Iya, sama-sama. Oh saya orang Manado Ustadz? Iya bagus, cocok itu. Ya, kita orang kan ada simbol di Manado. Kita orang semua basudara. Terus sekarang agamanya apa? Saya Kristen Ustadz. Kalau di Manado Gemim ya? Iya. Oh berarti kita sama dulu. Dulu saya Gemim, Gereja Masehi Injili Minahasa. Dulu saya Protestan, sama dengan Anda.
Terus apa yang Anda mau tanyakan? Saya mau tanyakan, Ustaz. Ustaz kok bisa masuk Islam? Iya, memang bukan saya masuk Islam. Islam yang masuk ke saya. Mana ada orang Manado mau masuk Islam? Tidak ada orang Manado masuk Islam. Islam yang masuk ke saya. Bagaimana Ustaz bisa tinggalkan keluarga-keluarga di Manado? Kita ini kan keras. Saya Ustaz mau masuk Islam tapi takut diusir. Takut diusir ente? Iya. Kira-kira kalau Anda di Manado dan Anda meninggal hari ini, kira-kira Anda sekarang di kapal turun di Banjarmasin, Anda juga meninggal, apa keluarga bisa tolong? Pertama-tama buang pikiran itu, pikirkan tentang bagaimana kalau dalam sekejap dimanapun kalian berada, wa makana lil nafsin an tamuta illa bi idza kitabah wajala, waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu dulu Anda pegang, jangan dulu bicara perbandingan agamanya, bicarakan dulu tentang hidup dan mati. Mana ada dalam konsep Kristen seseorang yang mati itu dijamin. Yang menjamin dalam konsep doktrin Kristen, doktrin bukan dogma. Bapak mesti bedakan dogma dan doktrin. Dalam ajaran Kristen, seseorang itu diyakini akan selamat kecuali Yesus akan menyelamatkan. Karena dia juru selamat. Kita nggak pakai juru selamat. Biar selamat belum tentu selamat. Maaf kalau ada nama selamat di masjid ini. Jadi saya bilang Anda pegang itu, jangan dulu masuk ke konsep teori. Sama dengan Rocky. Rocky kalau mau ingin mendalami Islam, jangan dengan UAS, dengan Yahya Waloni. Itu cocok itu, insya Allah 1 jam saya jamin. Jiwai Rocky dalam perspektif antropologi budaya. Jiwai Rocky dalam kompetensi kemampuan Rocky sebagai filsuf. Jiwai Rocky dalam kultur dan budayanya. Dan jiwai Rocky dalam pemikiran yang sering dia katakan bahwa dia adalah seorang yang tidak pernah beragama. Kalau bilang ateis, diakui Islam. Karena ateis tidak pernah menghargai Islam. Nah, kalau sudah tahu persoalan ini, baru kita bicara teologis. Dan Al-Quran jangan pernah kita bandingkan. Karena Al-Quran bukan kita pembanding. Al-Quran adalah yang meluruskan apa yang bengkok-bengkok di dunia ini. Baik terhadap kaum mukmin, apalagi kepada orang kafir. Makanya saya bilang, orang kafir tidak saya benci. Sayang melihat mereka, sekaya apapun, tinggi apapun jabatan mereka, kalau kafir, antum adalah umpan jahanam. Saya bilang sama beliau, sekarang saya mau tanya, satu saja. Apa Anda masih percaya Yesus itu Tuhan? Dia bilang, saya percaya. Yesus itu tetap Tuhan kami. Sama dengan Bapak juga dulu percaya kan? Tidak, kalau kami dalam Islam, dalam konsep Islam kami, laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Loh, dia bilang Yesus kan ada dalam Quran, bukan Yesus, Isa. Anda tidak akan dapat abjad ya di situ. Dimulai dengan huruf Isa al-Masih. Isa ada dalam Quran, Yesus di kitab kamu Kristen, lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Yesus bisa digambarkan, bisa divisualisasikan, Al-Masih tak bisa antum lukiskan. Nabi Muhammad saja tidak gambarnya. Coba tanya saudara-saudara di kapal ini, ada nggak pegang foto Nabi? Ada nggak pegang foto Nabi Muhammad kuda? Ada nggak pegang foto Nabi Muhammad waktu sedang perang dengan istri-istrinya? Nggak pernah terlukiskan, karena di zaman dulu tak ada tukang foto, apalagi di zaman Isa. Foto dari Mawan. Saya dompet, kapten, pasti ada gambar Yesus. Termasuk saya juga dulu kawan, buka dulu dompet. Begitu dibuka, Allahu Akbar, betul ada gambar Yesus. Tahu ini? Belum tahu. Ini adalah artis yang bermain pada film The Passion of the Christ yang dirilis di Yerusalem, orang Yahudi usir. Ada filmnya itu, nanti Bapak cari, Penderitaan Kristus, The Passion of the Christ. Itu adalah artis Hollywood Mick Given. Jadi sebenarnya ini di Eropa lain wajahnya, di Indonesia lain lagi. Ini bukan Al-Masih. Al-Masih itu nabi yang paling misterius. Nabi yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Al-Masih.
Kamu tahu, kamu percaya Yesus itu Tuhan dengan satu doktrin, dia mati demi menebus dosa manusia. Percaya itu. Sekarang tak pertanyaan saya, pernah mati atau tidak? Dia bilang, Tuhan kan tidak mungkinlah mati, Pak. Bagus, berarti masih normal kamu ini. Masih normal, masih enak mau berdialog. Apalagi antum ini kan seorang sarjana. Bagus sekali. Antum percaya Yesus itu adalah Tuhan? Ya. Dari mana kau percaya? Apa yang dikatakan oleh pendeta kan? Ini kalau pemimpin. Padahal dia tidak yakin, dia tidak tahu dalam Al-Quran, wallazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat kami, ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu maksudnya pendeta-pendetamu yang membohongi kamu akan masuk neraka. Saya sendiri masuk Islam, takut saya. Wallazina kafaru wa kassabu, pendusta, pembohong. Jadi Anda mengatakan Tuhan tidak mati, berarti Anda masih normal. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda percaya Tuhan tidak mati, Yesus pernah mati enggak? Dia diam, lama dia diam, kupingnya mulai merah. Manado ini, apalagi kalau sudah dongkrak cap tikus, berhenti minum minuman keras. Hamer dalam Islam itu haram. Apalagi kapten kapal bisa tabrak batu di tengah laut. Jangan minum-minum begitu. Di Islam tidak boleh. Kopi boleh. Haram. Yang begitu haram. Tidak boleh. Tinggalkan yang tidak berguna. La yaghrunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil sumamahu jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu mengikuti gaya hidup, style hidup, tipu daya orang-orang kafir. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Jadi alkohol, judi tidak boleh. Pertanyaannya, apa Anda masih percaya Yesus itu Tuhan? Dia mati atau tidak? Dia kan mati demi menebus dosa manusia. Saya nggak tanya proses dia mati. Dia pernah mati atau tidak? Yes or not? Dia bilang iya. Yesus pernah mati. Tadi Anda bilang Tuhan tidak mati. Sekarang Yesus mati. Tuhan mana yang tak ikut? Iya juga, bingung saya ya. Nggak usah bingung-bingung. Pegang tangan saya. Pegang tangan saya. Ucapkan. Ikuti saya. Ikuti saya. Hari ini antum masuk Islam. Sunat nanti dulu. To the next time. Ini yang paling kafir, paling takut. Rocky mungkin itu juga, Pak Haji. Coba tanya Rocky. Pasti dia takut disunat itu. Coba tanya dia. Sudahlah, Ustaz dia sudah tahu secara psikologi. Saya sudah tahu. Dia takut disunat. Tanya. Semua orang, termasuk para pendeta, ingin masuk Islam. Tapi persoalannya, jangan disunat. No guarantee. Tidak ada garansi. Tetap potong. Karena kalau tidak sunat, antum tak boleh sembahyang. Tidak boleh sholat. Saya pertama kali mau pergi ke masjid dilarang. Tidak boleh Pak. Bapak sudah syahadat memang, tapi belum potong. Apa itu? Dronghout, kata Belanda. Harus dipotong dulu. Oh, disunat. Ya sudah kiai, sekarang aja sunat. Tunggu dulu, besok baru menterinya datang. Datang menterinya, sunatnya bukan seperti anak saya pakai laser. Dijepit dengan bambu, diikat dengan karet di ujung. Dicubit-cubit begini, masih sakit Pak. Sudah mulai hilang. Dipotong, disensor memang rata, digergaji. Nah itu barangkali Rocky tidak berani. Itu Rocky, saya tahu secara psikologi itu yang dia hindari. 2 minggu tak bisa pakai celana, pegang begini. Ini dia. Tidak mudah, mendapatkan tidak mudah. Saya bilang tunggu dulu sunat, antum masuk Islam dulu. Pegang tangan saya. Kita syahadat. Saya tidak usah lama-lama, langsung saya syahadatkan. Tidak usah banyak pertanyaan, nanti tanyakan kepada kiai. Sini tanganmu. Syuting saya bilang. Saya syahadatkan di atas kapal. Masuk Islam. Istrinya senang betul di Banjarmasin itu. Terima kasih guru. Suami saya, pacar saya sudah masuk mau ikuti. Dan banyak. Ada beberapa juga polisi Pak, Brimob. Yang tadinya pacaran sama orang Kristen, saya yakinkan perempuan Kristen masuk mengikuti Brimob itu. Tentara di mana-mana, bahkan jenderal berapa orang. Mereka mengikuti. Sudah pensiun bahkan sekalipun berdebat, berdialog dengan saya. Artis-artis berapa orang itu. Nah, jadi
kalau berdebat dengan orang Kristen, serahkan ke saya, karena saya tahu betul psikologi mereka, tahu betul kabel di kepala mereka itu hanya satu yang putus. Iya, karena mereka mentuhankan manusia. Kalau kita hanya bilang kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dia kurang paham yang begitu. Ada yang bilang, Ustaz, kalau Islam kan orang kafir pakai Quran. Jangan pakai Quran, jangankan orang kafir, orang Islam sendiri kalau imam baca ayat panjang batuk di belakang. Apalagi kafir. Nah, betul ini Pak. Kalau ayat panjang imam baca, banyak yang batuk pura-pura padahal sudah capek di belakang. Artinya berhentilah. Begitu. Atau ada penceramah yang ceramah loyo, aduh dia, udahlah kalau begini pulang aja lah, jangan hadir lagi. Itu dia. Membeda-bedakan para ustaz. Ini dia. Apalagi kafir. Kafir jangan disuruh dengarkan ayat Quran. Setan pasti Allahu Akbar, terbakar dia. Jadi kalau mengislamkan orang, jangan pakai bicara tentang realitas, dari mana daerahnya, apa tujuannya mau masuk Islam. Jangan cuma mau kawin baru masuk Islam. Yakinkan Islam itu sampai menusuk ke dalam jantung. Dan kita harus jadi sampel, harus jadi contoh. Buktikan betul-betul, oh ini orang yang benar-benar akan mendapat hidayah. Kalau dia sudah yakin, ada kalanya orang-orang ini begini. Ini kan hari Ahad ya. Pergi saja ke kompleks di gereja, di satu kompleks ada gereja, dan lihat kalau ada profesor, doktor, sarjana dalam gereja. Nggak ada. Orang yang sudah belajar keilmuannya sudah tinggi, magister, doktor, dan profesor, dia sudah bilang seperti orang bule, ngapain ke gereja? Dari kitabnya saya sudah tidak masuk akal. Tapi orang Islam semakin tinggi ilmunya, semakin tunduk kepada Islam. Mengapa? Secara eksegesi, etika, logika, estetik, dia baca isi kitabnya rasional. Bayangkan tadi ayat Al-Baqarah dengan Al-An'am, dari Madinah dan Makkah, begitu jauh rentang turunnya ayat itu dalam asbabun nuzul, kok bisa sama bunyinya? Apa Nabi Muhammad yang palsukan ini? Makanya nih Panji gue bilang kacau betul. Dia bilang Al-Quran ini adalah ucapan Nabi. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah perintah Allah. Semuanya disampaikan melalui Nabi tercinta Rasulullah Muhammad. Rasul sampaikan, dibukukan secara teori, terbukukan yang namanya su'ub dari lembaran Ibrahim mawa Musa sampai kepada Taurat, dan juga sampai kepada akhir zaman ini semua nabi kitabnya tercatat dalam Quran. Dan saya bilang dia, kalau Isa betul adalah Yesus, berarti surat Maryam surat 19 bukan di kitab Al-Quran, di Bible Kristen. Ada nggak di Bible surat Maryam? Maryam itu bukan ibunya Daud, bukan ibunya Nabi Muhammad, bukan ibunya Nabi Sulaiman. Maryam itu adalah ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Kapan Nabi Isa pernah jumpa dengan Nabi Muhammad? Apa pernah ketemu di rumah makan Tekana Juwo? Atau di Pecel Lele Lamongan? Itu dia. Apa pernah ketemu di sate Madura? Kapan pernah Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Isa? Tapi kok Isa berani sekali mengatakan mimba dismuhu, akan datang seorang Ahmad. Berapa lama waktunya itu? Kita tidak pernah diajar begini Pak. Makanya masuk Islam supaya diajar. Di dalam Islam dijelaskan secara teoritis, sistematik, kontekstualis, rasional, dan teologis. Coba kau masuk Islam. Tidak ada orang buta dalam Islam. Secara terpelajar mungkin dia tidak pernah mengecap pendidikan formal, tapi dalam konteks Al-Quran mereka jago-jago menjiwai hidup ini dengan petunjuk Al-Quran. Kiai-kiai di pedalaman, kiai-kiai di kampung-kampung itu pendidikannya nggak tinggi, tapi pintar-pintar mereka bicara karena tuntunan Quran. Saya sering dengar mereka ceramah di kampung-kampung, di desa-desa. Kok pintar-pintar kiai-kiai ini? Tidak mengecap pendidikan formal, tapi hebat. Kenapa? Al-Quran yang menuntun. 576 tahun belum datang Nabi Muhammad, Yesus Hamasyah atau Isa Al-Masih sudah menyampaikan
akan datang seorang yang bernama Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Yahudi katakan, fala ma ja'u bil bainati qalu hadza sihrun mubin. Ini katanya sihir yang nyata. Jadi yang membohongi Anda bukan umat Islam, Yahudi. Nah, ini masuk penjara juga nih Panji Gumilang gara-gara Yahudi. Loh, sampai ustaz-ustaz terkecoh sekali beruas. Oh, ini di belakangnya Yahudi. Wallahu alam. Yahudi ini nggak pernah masuk campur urusan agama, apalagi cuma 1-2 triliun. Yahudi itu urusannya bisnis and financial. Pak Haji pernah ke London, ada City of London, di kota London, tapi ada satu kota lagi, City of London. Basisnya daripada kaum Zionis, hidup di situ. Margaret Thatcher pun masuk ke dalam, harus lapor ke situ. Itu kumpulan Yahudi yang mengatur finansial dunia. Apalagi cuma urusan tetek bengek siapa ini? Panji Gumilang. Dia menyanyikan lagu Shalom Kafirin. Dia menyanyikan lagu Shalom Kafirin. Kafirin itu bahasa Ibraninya sahabat. Lehitraut, sampai jumpa, see you again. Nah, jadi saya tahu lagu-lagu yang dia nyanyikan itu. Lagu Apenu Shalom Alaihim, Apenu Shalom Alaihim, Apenu Shalom Alaihim, Apenu Shalom Shalom Alaihim. Saya lebih hafal. Karena dia kasih kafir. Kau baru belajar Panji, cuma sepotong-sepotong kau tahu. Nanti di tembok ratapan itu dia nggak kasih terus tuh lagu Pak Haji, dia nggak kasih terus. Aduna jismur kami kolra yesemur et napseta mikolra aduna jismur ka ufo ekadamya atawiat olamim hikomantakim dakholama Muhammadin 3 kali menyebut Nabi kita Muhammad. Tunggu Yahudi meratap di tembok ratapan sebelah selatan daripada Dome of the Rock, yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Yahudi tanduk kepalanya, hikomantakim dakhalama Muhammadin. Periksa aja di Google atau di YouTube kalau saya salah. Jadi mereka menanti kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati setiap Maulid Nabi, bukan memperingati hari kelahiran Nabi. Tidak boleh, karena semakin dekat umur bertambah umur kita, kematian makin dekat. Saya juga tahu, walaupun saya dari kafir, saya juga tahu tidak memperingati hari kelahiran, tapi mengingat akhlak mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemimpin kita pada intinya mengikuti akhlak dan wibawa Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini masuk Islam, dia menangis, dia peluk saya, baru kali ini saya dadanya terlepas. Apa sekarang yang saya buat? Nggak usah takut, sepeser pun gajimu di kapal, kau hidup dengan Islam, antum akan tambah diberkahi. Sedangkan di kafir saja kau kaya, apalagi dalam Islam sekarang. Insya Allah kau bukan cuma kapal ini, kapal Surabaya, apa namanya? Surabaya Banjarmasin. Antum besok bisa bawa tanker Pertamina. Betul Pak Haji. Dibawa sekarang bawa tanker Pertamina Balikpapan. Terbukti kata-kata saya, makin maju hidupnya. Amin ya robbal. Nah, ini. Jadi kalau kita semakin takut, ancaman keluarga selalu ada. Dan paling ya biasalah kalau orang masuk Islam itu goblok, gila. Nah, tidak usah marah, karena yang mengatakan gila adalah orang-orang. Kalau kita marah sama-sama jadi nggak usah ditanggapi. Anjing menggonggong kafilah berlalu, jiwa merdeka, hidup tenang. Begitu tutup mata, amin ya robbal alamin, malaikat akan panggil, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian orang-orang yang sabar. Bagi orang kafir diserahkan, orang kafir itu inna atatna lil kafirina salasilah wa aklala wasair, disediakan oleh Allah adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Inilah pemimpin kafir, pemimpin dan semua pengikutnya akan turut ke dalam neraka. Dan kita sudah Muslim, walaupun dalam kehidupan yang bagaimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita yakin tidak mungkin 10 tahun umat ini akan terbengkalai pagi. Menderita kita. Dan kalau kita menderita, dalam Quran surah Al-An'am ini dikatakan Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang menipu, pembesar-pembesar yang jahat, kata Allah. Ini dalam surat Al-An'am 123. Bapak bisa baca lagi di rumah.
Allah yang jadikan mereka, taruh di Indonesia, siksakan umat ini supaya jadi pelajaran bagi kita. Bisa jadi kita dihadirkan Pak Jokowi, jangan kita marah. Tidak ada yang kebetulan dalam Islam ini. Beliau memimpin 10 tahun, tinggal 1 tahun lagi, gak usah diolok. Tinggal 1 tahun. Malah kita doakan sisa pemerintahan Jokowi Ma'ruf ada legasi terbaik. Berhentilah cawe-cawe, berhentilah masuk campur urusan capres. Tapi saya tahu ketua-ketua umum itu orang-orang punya intelektual dan cinta Islam. Kita lihat nanti endingnya. Saya Pak Haji bukan politikus dan bukan pengamat politik, tapi ini ada satu kekuatan yang akan membungkam iblis-iblis yang tadinya mengerjai umat-umat ini, yang menipu masyarakat. Jadi saya sudah tahu antara Anies, Prabowo dan lain sebagainya akan bersatu. Tinggal musuh yang satu ini akan mereka kepung. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini doa kita bersama supaya Islam ini semakin baik. Dengan kuatnya Islam, negara kita akan kuat. Sebaliknya, lemahnya Islam, negara kita ini akan hancur berantakan. Contoh sudah ada saat ini. Jadi saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Nanti dilanjutkan oleh Habib tadi, Kiai tadi. Untuk selanjutnya kami pamit. Mudah-mudahan motivasi ini menjadi kekuatan baru bagi keimanan kita dan mendoakan agar negara ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.